Mengapa ketika mau lebaran harga emas ini naik? Halo guys, nggak kerasa sebentar lagi sudah mau lebaran. Dan bagaimana prediksi harga emas ketika lebaran nanti? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini, range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau kamu mau beli emas dekat-dekat lebaran gini, ya lebih baik waktu yang tepat adalah awal-awal puasa nanti guys. Kenapa? Karena ketika awal puasa, misalkan kayak hari pertama, itu toko-toko cenderung sepi, tempat umum cenderung sepi, karena orang-orang ya yang puasa ini baru beradaptasi, jadi agak lemas untuk beraktivitas di luar rumah. Ya dibandingkan dengan nanti kalau sudah deket-deket lebaran, toko emasnya itu jadi ramai, bahkan super ramai. Jadi kalau misalkan kamu mau milih emas, mau beli perhiasan emas, ya lebih baik di awal-awal puasa guys. Apalagi ini masih COVID, jadi kalau kamu beli di awal-awal puasa, tokonya pasti tidak begitu ramai, itu lebih oke ya guys. Lebaran dirayakan oleh banyak negara, terutama negara yang mayoritas penduduknya muslim. Contohnya negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Dubai, Malaysia, dan Indonesia. Di negara-negara tersebut emas minded karena dulunya pembayarannya juga menggunakan emas. Dulu emas yang digunakan untuk transaksi atau alat pembayaran adalah dinar. Selain dinar ada juga namanya dirham. Nah, apa perbedaan dinar dan dirham? Dinar adalah kepingan logam yang sebagian atau seluruhnya dibuat dari emas. Sementara dirham adalah kepingan logam yang dicetak dari perak sebagai bahan utamanya. Sekarang dinar dan dirham lebih sering sebagai sarana investasi atau penyimpan aset daripada sebagai alat tukar. Tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang kita biasa temuinya itu emas batangan ya guys, bukan dinar atau dirham. Sama halnya dengan emas batangan, dinar dan dirham juga relatif kebal terhadap inflasi. Di beberapa negara, khususnya negara Timur Tengah, dinar dan dirham digunakan untuk pembayaran zakat. Sehingga tidak heran di negara-negara tersebut ketika mau lebaran orang-orang membeli emas. Jadi mengapa ketika mau lebaran harga emas ini naik? Ya karena emas diborong dalam kuantiti besar. Ya ada yang sebagai alat pembayaran, ada yang sebagai alat investasi, dan sudah menjadi kebudayaan kita di Indonesia ketika orang mendapat THR ketika lebaran ya diinvestasikan menjadi emas. Dulu orang yang mau naik haji itu dianjurkan untuk menyimpan emas karena selain ditabung, ketika nanti mau dipakai untuk naik haji nilainya sudah bertambah. Jadi bisa buat beli tiket dan akomodasi untuk naik haji. Dan di banyak negara ketika lebaran ini harga emas cenderung naik. Kenapa? Karena ya adanya hukum demand dan supply. Ketika lebaran itu banyak negara yang merayakan lebaran, dan mereka merayakan lebaran ini salah satunya dengan cara berbelanja emas. Sehingga ketika permintaan emas naik, maka harga emas akan naik juga guys. Jadi dari waktu ke waktu ketika lebaran atau menjelang lebarannya itu harga emas naik guys. Dan kalau kamu memang mempunyai rencana atau planning dalam membeli emas, ya lebih baik waktu yang tepat kalau ketika mau lebaran gini ya belinya di awal puasa aja. Karena selain tadi yang saya bilang masih sepi, kamu juga lebih menang milih modelnya guys, karena masih lebih lengkap dibanding nanti ketika menjelang lebaran. Apalagi lebarannya itu super ramai, nggak cuma ramai biasa ya guys. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika awal puasa pun sudah mulai ramai ya guys.
Tapi kalau kamu lihat toko-toko yang tadi sudah mulai ramai ketika awal puasa, akan lebih ramai nantinya ketika menjelang lebaran atau pas lebarannya ya guys. Dan per hari ini ketika saya buat video ini masih ada larangan mudik ketika lebaran nanti. Dan karena adanya larangan tersebut, ya lebaran kali ini tidak akan seramai lebaran-lebaran sebelumnya ketika kondisinya normal ya guys. Untuk pria muslim biasanya memakai palladium untuk perhiasan karena tidak diperkenankan seorang pria muslim menggunakan emas. Dan ini akan saya jelaskan lebih lanjut di video berikutnya guys. Pembukaan emas pada tanggal 5 April 2021 di angka 1.725 US dollar per troy ounce. Emas mencapai titik tertingginya di angka 1.735 US dollar per troy ounce dan penutupannya pada tanggal 5 April 2021 di angka 1.733 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen positif untuk mencapai angka 1.750 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1.750 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1.769 US dollar per troy ounce dan targetnya di angka 1.793 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai 1.750 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1.716 US dollar per troy ounce dengan batas bawahnya di angka 1.694 US dollar per troy ounce. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan langsung komen aja, nanti akan saya balas ya guys. Thank you for watching and see you in the next video.